Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisrina Khotronada, mahasiswi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi mengenai materi kimia, yaitu faktor-faktor pergeseran kesetimbangan kimia dengan KD 3.9, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Ada dua gambar, yaitu kayu yang dibakar dan es batu mencair. Gambar yang pertama yaitu ketika membakar kayu, apakah hasil dari pembakaran tersebut akan kembali lagi seperti kayu? Dan gambar yang kedua, ketika es batu sudah membeku lalu didiamkan kembali, maka apa yang terjadi? Kita simak. Untuk jawaban yang pertama yaitu tidak akan lagi kembali menjadi kayu. Dan untuk jawaban yang kedua, tidak akan lagi membeku jika didiamkan. Selanjutnya, mengenai azas silikat liar. Apa sih bunyi azas silikat liar ini? Mari kita simak. Azas silikat liar berbunyi jika suatu sistem kesetimbangan menerima suatu reaksi, maka sistem tersebut akan mengadakan suatu reaksi sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya. Jadi, sistem kesetimbangan akan berusaha untuk mempertahankan kesetimbangannya, dan jika terjadi aksi, maka sistem akan mengalami pergeseran agar kesetimbangannya tercapai kembali. Yang pertama yaitu perubahan konsentrasi. Sesuai dengan azas silikat liar, reaksi sama dengan negatif aksi. Jika konsentrasi salah satu komponen tersebut diperbesar, maka reaksi sistem akan mengurangi komponen tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, maka reaksi sistem adalah menambah komponen itu. Dalam tabel ini dijelaskan yang pertama, konsentrasi zat di ruas kiri jika ditambah maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Namun, jika dikurangi maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Jika konsentrasi zat di ruas kanan ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Namun, jika dikurangi maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Yang kedua yaitu pengaruh tekanan dan volume. Mari kita simak tabel berikut. Dalam perlakuannya, jika volume dinaikkan atau tekanan dikurangi, maka hasilnya kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisiennya lebih besar. Dan jika volume dikurangi atau tekanan dinaikkan, maka hasilnya yaitu kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien lebih kecil. Maka hasil dari keseluruhannya yaitu koefisien yang dihitung hanyalah koefisien yang dihitung dalam tetapan kesetimbangan. Kecuali pada kesetimbangan larutan koefisien H2O liquid dihitung karena penambahan air dapat menggeser kesetimbangan. Selanjutnya, pengaruh suhu, di mana ada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Berikut penjelasan dari tabel. Skema reaksi dari reaksi endoterm yaitu reaktan dan produk dengan delta H-nya positif. Sedangkan reaksi eksotermnya reaktan dan produk dengan delta H negatif. Selanjutnya, konsep energi dari reaksi endoterm yaitu membutuhkan energi atau kalor, sedangkan reaksi eksotermnya melepas energi atau kalor. Selanjutnya, jika suhu ditambah, maka reaksi endotermnya yaitu kesetimbangan bergeser ke kanan, dan reaksi eksotermnya yaitu kesetimbangan bergeser ke kiri. Dan jika suhu dikurangi, maka reaksi endotermnya yaitu kesetimbangan bergeser ke kiri, sedangkan reaksi eksotermnya yaitu kesetimbangan bergeser ke kanan. Perlu teman-teman ketahui bahwa khusus untuk perubahan suhu selain menggeser kesetimbangan, juga mengubah nilai tetapan kesetimbangan Kc. Jadi, suhu adalah satu-satunya faktor yang menggeser kesetimbangan. Dia juga bisa mengubah nilai Kc. Jika pergeseran kesetimbangan ke kanan, maka efek terhadap Kc-nya adalah naik. Dan jika pergeseran kesetimbangan ke kiri, maka efek terhadap Kc-nya adalah yang terakhir, yaitu pengaruh katalis. Nah, pada penambahan katalis tidak menggeser kesetimbangan dan tidak mengubah tetapan kesetimbangan. Tetapi tidak hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Jadi, jikalau tanpa katalis, maka diagram seperti pada tabel yang tanpa katalis. Berbeda dengan menggunakan katalis, kesetimbangan akan lebih cepat tercapai waktu kesetimbangan. Maka diagram seperti pada tabel yang terakhir, yaitu penggunaan katalis. Berbeda dengan pada penambahan katalis, tidak menggeser kesetimbangan dan tidak mengubah tetapan kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Jadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal.
Berikut reaksi kesetimbangannya. 2NO dan O2 direaksikan menjadi 2NO2 dengan delta H sama dengan positif 150 kJ. Apabila pada volume tetap pada temperatur dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah titik putih. A. Kanan dan harga K tetap. B. Kiri dan harga K kecil. C. Kanan dan harga K semakin besar. D. Kanan dan harga K semakin kecil. Dan E. Kiri dan harga K semakin kecil. Dan untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah C, yaitu kanan dan harga K semakin besar. Kenapa? Kita simak pembahasannya. Karena kenaikan temperatur menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan, ke arah hasil dan harga K naik. Mungkin materi kali ini sudah selesai dan dicukupkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. See you next time, teman-teman, untuk video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.